Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dilan Putra Pradita. NIM saya 25 10.092. Saya dari kelas C. Hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan demokrasi dan studi kasusnya. Yang pertama, selamat pagi atau malam, di mana kalian bisa menonton video ini. Hari ini saya akan membahas topik yang cukup relevan di Indonesia dan kehidupan, karena ini menyangkut mengenai demokrasi sendiri. Karena Indonesia itu menganut sistem demokrasi di sistemnya sekarang, dan ini tuh di dunia modern itu udah cukup banyak mengenai demokrasi ini. Nah, kita semua tahu kalau demokrasi ini tuh pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. Cuman kita harus tahu demokrasi itu awal dari mana? Yang saya tahu, demokrasi itu berawal dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu artinya rakyat, dan kratos itu artinya pemerintahan. Dan di sini demokrasi itu bukan tentang kayak urusan politik doang atau pemilu, tapi demokrasi itu lebih ke gimana cara kita berpikir, cara gimana kita bisa bersikap melalui demokrasi ini. Dan di sini peran pendidikan demokrasi itu sangatlah penting. Karena demokrasi yang matang bisa membuat sumber daya manusia kita terdidik secara moral, kritis, dan sadar akan tanggung jawab sosialnya. Lalu di sini ada kenapa sih kita harus belajar pendidikan demokrasi itu sendiri? Menurut saya, kenapa manusia itu harus belajar pendidikan demokrasi? Karena pendidikan demokrasi ini tuh adalah suatu proses menanamkan nilai-nilai dasar kebebasan, tanggung jawab, kesetaraan, dan keadilan kepada warga negara. Tujuannya tuh bukan sekedar kita cuma tahu politik doang, tapi biar kita tuh mampu jadi warga yang berpikir kritis dan logis, menghargai perbedaan, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Di sini ada 4 nilai sebenarnya dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama tuh kebebasan berpikir dan berpendapat. Demokrasi itu sangatlah umum, dengan kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat. Ini sangatlah penting, karena kita bakal mengulas beberapa studi kasus yang dimana kebebasan berpendapat itu tuh dibungkam. Itu yang pertama, karena masyarakat itu harus berani mengemukakan pendapat mereka di sistem demokrasi ini. Lalu yang kedua, itu toleransi dan empati sosial. Ini sangatlah jelas. Indonesia itu adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Di Indonesia itu, budaya itu nggak cuma satu, agama juga nggak cuma satu, dan banyak kebudayaan lainnya yang simpang siur di negara kita, dan sangatlah banyak bahasanya juga. Kita sebagai warga Indonesia dengan menganut sistem demokrasi, kita juga harus bertoleransi dan mempunyai empati sosial terhadap orang-orang sekitar kita. Lalu yang ketiga itu ada keadilan dan kesetaraan hukum. Semua orang itu harus diperlakukan sama di depan hukum. Hukum itu secara teori tidak memandang siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin, atau siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih lemah. Semua manusia itu kedudukannya sama di mata hukum dan tanpa pandang bulu. Yang keempat, ini nilai terakhir dari nilai inti dalam pendidikan demokrasi, itu partisipasi warga negara. Kenapa? Karena tanpa adanya warga negara, demokrasi itu nggak bakal aktif. Karena apa? Karena demokrasi itu tuh pemerintahan oleh rakyat. Dan rakyat yang aktif dalam berwarga negara dan mengawasi kekuasaan para pemerintah ini, ya ini diperlukan untuk menjadikan negara ini tuh berjalan dengan benar. Ya, dengan kata lain, pendidikan demokrasi itu bukan tentang hak doang, tapi gimana tentang kita tuh punya kesadaran moral dan tanggung jawab sosial untuk menjaga keadilan bersama. Nah, di sini saya akan membahas mengenai permasalahan demokrasi di masa sekarang, terutama di masa Indonesia. Di era sekarang, kita tuh banyak banget masalah demokrasi. Ya, banyak contoh. Yang pertama nih, ada literasi politik. Banyak orang tuh ngikutin isu-isu politik tanpa memahami konteksnya, hanya berdasarkan emosi. Contohnya kayak gini, banyak orang-orang di TikTok ikut nge-head Prabowo tuh karena ya dia nggak
ngelihat isunya kayak gimana, cuman dia kebawa orang-orang doang. Dia kebawa orang ikut emosi dan dia ikut emosi juga, mungkin karena masalah personal. Cuman ya itu jadinya nggak on point. Itu yang pertama, literasi politik, dimana orang-orang zaman sekarang itu menganggap ya politik ya masalah pemerintahan aja gitu, bukan kewajiban kita sebagai warga negara, padahal itu bukan. Yang kedua itu ada fenomena post-truth. Post-truth itu ada dibahas di mata kuliah saya, pendidikan kewarganegaraan, dimana Pak Subelo itu membahas mengenai wush yang kata Bapak Mahfud MD itu lebih mahal, itu sangatlah mahal, padahal MRT itu lebih mahal daripada wush. Post-truth itu agak mirip-mirip dengan hoax, karena dimana post-truth ini tuh fakta tuh nggak jadi dasar kebenaran dalam post-truth, cuman melainkan siapa yang paling banyak disukai atau paling keras dalam berbicara di media sosial, itu mereka percaya. Orang-orang yang mereka percaya, udah mereka mau ngomong apa itu mereka pasti percaya. Dan orang yang mereka suka juga, ya kalau ngomong apapun ya mereka suka gitu, karena ya itu masalah subjektif banget, namun secara objektif itu salah. Lalu ya hal post-truth ini melahirkan ya banyak kebencian gitu, bahkan di antara sesama warga negara. Ya misalnya ya masalah tadi aja, masalah post-truthnya wush, semua orang jadi nge-hate wush itu buat apa, padahal ya dampaknya juga cukup signifikan di daerah Jawa, Pulau Jawa. Lalu yang ketiga ini ada apatisme politik generasi muda. Sekarang banyak anak muda yang nganggap kalau politik itu nggak penting. Ya udah, itu menurut mereka itu tuh urusan untuk orang-orang yang sudah tua atau orang tua mereka gitu. Tapi mereka tuh nggak ngelihat dampaknya gimana ke depannya. Karena apa? Karena generasi muda sekarang itu bakal jadi partisipan yang dimana orang-orang bakal bergantung kepada mereka. Jadi gini, masa depan demokrasi itu tuh ada di generasi muda. Kalau generasi muda ini tidak belajar mengenai demokrasi atau politik, ini kan jadi masalah yang cukup serius di Indonesia. Apalagi Indonesia kan negara yang demokrasi. Dan keempat itu pendidikan formal yang terlalu teoritis. Pada saat saya dulu SMA, pendidikan demokrasi atau kewarganegaraan ini tuh terlalu teori. Mereka tuh nggak menjelaskan secara hal langsung yang ada gitu. Mereka tuh hanya nge-push kita untuk menghafal tanpa tahu kasus di dunia nyatanya itu kayak gimana. Pengalaman hidupnya tuh kita nggak bisa ngerasain gitu. Kayak contohnya yang akan saya bahas di sini ada studi kasus di Korea Selatan. Ini sangat banyak sangkut pautnya dengan pendidikan demokrasi kali ini. Untuk memahami ini kita bakal ngelihat tragedi yang ada di Korea Selatan, yaitu tragedi yang disebut Gwangju Uprising tahun 1980, di mana ribuan warga sipil di sana itu tewas oleh rezim militer. Korea Selatan tuh pada selesai masa itu, mereka tuh berpikir kalau mereka ini pembelajaran mengenai demokrasi itu sangatlah kurang di negara mereka. Makanya setelah Korea itu beres setelah tahun 1980, pemerintah di sana itu menciptakan yang namanya program namanya Democracy Memorial Education. Di sana tuh anak-anak terutama mereka mempelajari demokrasi itu di sekolah, dan mereka tuh nggak cuma di sekolah aja, tapi di kehidupan sosial mereka tuh mengajarkan banyak hal mengenai demokrasi. Gitu. Anak muda Korea di sana belajar kalau demokrasi itu bukan hadiah dari pemerintah, tapi hasil dari rakyat itu sendiri. Dan hasilnya yang bisa kita lihat hari ini. Generasi muda mereka tuh sangatlah aktif di media sosial, apalagi mengenai hak-haknya, lalu kebijakan-kebijakan pemerintah, mereka tuh sangatlah aktif gitu. Pelajarannya bagi Indonesia, ya kita harus ngikutin Korea juga. Karena apa? Karena Korea ini negara yang bisa dibilang maju sekarang. Mereka tuh selalu meminta hak-hak yang menjadi warga negaranya dan rakyatnya itu sendiri. Ya kita sih berharap ya demokrasi itu nggak cuman jadi memori yang buruk gitu,
Dan ya emang demokrasi itu butuh perjuangan mencapainya. Cuman ya kita bakal bahas tentang kasus di Indonesia mengenai demokrasi. Kita bakal bahas post-truth di Indonesia. Oke, ya banyak banget di media sosial apalagi. Saya agak bingung membahasnya. Cuman saya akan bahas mengenai teknologi media sosial. Di media sosial ini banyak sekali informasi-informasi palsu atau politik identitas. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial tuh jadi arena propaganda untuk orang-orang yang ingin menyerang lawan politiknya atau menyebarkan hoax untuk mengadu domba masyarakat. Sehingga banyak orang percaya pada informasi tanpa verifikasi. Dan akhirnya ya perdebatan publik tuh jadi konflik emosional gitu. Ini yang bikin warga negara kita tuh jadi nggak erat lagi karena masalah post-truth ini. Makanya kita sebagai generasi muda itu harus paham dengan literasi politik. Dan kita harus melek terhadap politik zaman sekarang. Tapi Indonesia untuk menghadapi tantangan ini, itu muncul program pendidikan demokrasi berbasis community atau komunitas, kayak sekolah demokrasi, yang digagas oleh Kementerian Dalam Negeri dan beberapa LSM lokal. Tapi ada juga literasi digital, debat mahasiswa, kan di Unpas juga ada, dan simulasi sidang rakyat yang melatih warga tuh untuk berpikir kritis gitu terhadap isu publik. Semua ini nunjukin bahwa demokrasi itu nggak berhenti di sekolah doang. Mau di SD, SMP, SMA, kuliah, enggak. Bahkan demokrasi itu kita bisa belajar di ruang publik. Nggak harus di pendidikan formal aja. Lalu setelah dari 2 studi kasus tadi, kita bisa narik kesimpulan. Karena demokrasi itu sejatinya nggak lahir dari undang-undang, tapi dari hati dan kesadaran moral manusia itu sendiri. Demokrasi itu pemerintahan dari rakyat. Semua hal itu harus menjunjung tinggi rakyat dulu. Pendidikan demokrasi ini sangatlah penting menurut saya. Karena apa? Karena kita dengan belajar mengenai demokrasi, kita bisa berpikir kritis, lalu kita bisa peka terhadap hal apa yang terjadi di pemerintahan kita. Dan ini adalah hal yang menjadi kebebasan sejati, di mana kita bisa paham mengenai demokrasi itu sendiri. Di sini peran mahasiswa hukum terutama ya sangatlah besar. Karena hukum tuh wajah dari demokrasi itu sendiri. Sebagai calon ahli hukum, kita tuh nggak cuman ngebahas mengenai pasal, undang-undang, tapi kita juga bisa dan harus untuk menjaga keadilan dan kemanusiaan yang hidup di balik demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu ya, manusia itu harus mulai melek terhadap demokrasi yang sekarang. Banyak sarana untuk kita bisa memahami demokrasi itu apa. Kayak dari ruang publik tadi, literasi digital, debat. Dan kita tuh harus mendorong mahasiswa itu untuk melek terhadap politik. Karena pada zaman sekarang beberapa mahasiswa itu nggak suka atau nggak mau belajar politik. Teman-teman atau bapak ibu dosen yang menonton video ini, kesimpulannya dan penutup untuk kali ini, demokrasi itu nggak cuma tentang pilih pemimpin, pilih pemilu, tapi tentang gimana kita bisa hidup bersama sebagai manusia dan saling menghargai perdebatan mengenai budaya, agama, pemilihan presiden. Kita tuh harus saling menghargai itu, karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu. Dan pendidikan demokrasi itu ya gampangnya tuh proyek jangka panjang manusia, karena upaya untuk ngebentuk warga yang berani berpikir dengan pendidikan demokrasi, dan kita juga bisa berani bersuara gitu. Namun ya tetap menghormati nilai moral. Seperti kata filsufnya John Dewey, dia bilang kalau demokrasi itu harus lahir setiap generasi dan pendidikan adalah bidangnya. Semoga dari ruang kelas atau ya sekolah formal kita tuh bisa lahir generasi muda yang nggak cuma tahu demokrasi itu secara teori, tapi menghidupinya itu sendiri dalam tindakan, empati, dan dalam keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Sekian dari saya, nama saya Dila Pradita, saya pamit hadir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.